Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Tiatira yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk mendengarkan sekaligus merenungkan firman kebenaran Tuhan yang terambil dari Galatia 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu ya Bapa atas segala kasih karunia dan berkat-Mu yang Kau telah berikan kepada kami hingga pada malam hari ini. Terkhusus pada malam hari ini ya Bapa, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Berikan kami hikmat dan akal pikiran untuk mengerti dan memahami maksud akan firman-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Kristus Yesus, kami naikkan doa ini kepadamu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada saat ini terambil dari Galatia 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan demikian, saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan kita seiman. Amin. Tema renungan kita pada saat ini yakni tetap bertahan di tengah pencobaan. Tetap bertahan di tengah pencobaan. Bapak Ibu, jemaat Tiatira yang dikasihi oleh Tuhan, kata pencobaan secara sederhana bisa didefinisikan suatu maksud jahat untuk menunjukkan kelemahan dan akan mengakibatkan kejatuhan. Pencobaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia, termasuk orang percaya. Sekalipun harus dihadapkan berbagai pencobaan, kita diperintahkan tetap kuat dan harus mampu mengalahkan pencobaan, seperti yang Kristus teladankan, menang atas pencobaan di padang gurun. Kunci awal menang atas pencobaan adalah respons hati yang benar, yaitu tetap berbahagia atau bersuka cita. Dalam Yakobus
pasal 1 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata demikian, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan." Orang yang akan bersusah hati dalam pencobaan, tapi firman Tuhan mengajarkan untuk menjaga hati agar tetap mampu bersukacita, karena sukacita adalah kekuatan yang memampukan bertahan di tengah pencobaan. Kualitas hidup seseorang akan terlihat saat sedang dalam pencobaan. Ada yang kuat, tidak sedikit yang menyerah. Sekalipun pencobaan adalah salah satu alat uji, tapi Yakobus menegaskan bahwa pencobaan itu bukan berasal dari Tuhan. Penyebab utama adalah iblis. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10a. Iblis seringkali mencobai manusia dengan melancarkan serangan dari sisi jasmania, seperti dialami Ayub. Sakit, kehilangan harta bendanya, semua anak-anaknya mati dalam sebuah insiden. Andai kita Ayub, kita belum tentu kuat menghadapi. Kita mungkin akan kecewa, marah, menyalahkan Tuhan, dan meninggalkan Dia. Penyebab lainnya adalah keinginan diri sendiri. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Berawal dari melihat, timbul keinginan dalam hati, akhirnya jatuh dalam dosa. Itulah yang dialami Daud, jatuh dalam dosa persinahan dengan Batseba. Bapak Ibu, jemaat Tiatira yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan kita tadi, khususnya pada Galatia 6 ayatnya yang pertama, firman Tuhan berkata demikian, "Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan." Oleh karena itu, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, membentengi diri dengan firman Tuhan dan melekat kepada Tuhan adalah kunci menang atas pencobaan. Terpujilah Tuhan. Amin. Di saat aku bimbang dan berputus asa, menatap hari-hari yang penuh misteri, resah dan gelisah membayangi hidupku ini. Tak pernah ku pahami dan tak mengerti, ada yang sanggup menolong dan memberi kekuatan.
Mari kita berdoa. Tuhan, dalam nama Kristus Yesus, Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas firman yang kami telah dengarkan dan renungkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu itu ya Bapa akan senantiasa mengambil bahagian di dalam kehidupan kami, khususnya untuk menjalani hari-hari kehidupan kami yang akan datang ini. Bapa di dalam surga, berikan kami senantiasa berkat dan hikmat-Mu untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Kristus Yesus, kami naikkan doa ini kepadamu. Haleluya, amin. Terima kasih, selamat malam. Tuhan kiranya senantiasa menyertai kita sekalian.